Anda menyaksikan segmen Money Talk, segmen khusus yang membahas isu keuangan terkini tanah air dan untuk membahas lebih lanjut terkait dengan tren transaksi perbankan digital di masa pandemi saat ini, kita sudah tersambung bersama dengan Darmadi Sutanto, Wakil Direktur Utama PT Bank BTPN Tbk. Selamat siang Pak Darmadi, terima kasih waktunya untuk Power Lunch. Selamat siang, terima kasih sama-sama sudah diundang. Iya, Pak, ini kita tahu data dari Bank Indonesia transaksi digital ini terus meningkat. Nah, ini juga salah satunya kita tahu BTPN adalah salah satu pionir lewat Genius. Ini boleh diceritakan seperti apa sih, Pak? Sejak 2016 sampai sekarang pertumbuhannya Genius dan trennya di masa pandemi ini seperti apa? Baik, Genius mengalami pertumbuhan yang baik ya. Justru di masa pandemi ini kami melihat pertumbuhan yang jauh lebih baik dari sebelum pandemi. Mungkin ini logis saja karena memang di masa pandemi semua menjadi digital lah ya, menjadi digital. Kalau saya melihat perkembangan Genius di 2 tahun terakhir, kami sudah berkembang hampir lebih dari 1,5 juta nasabah ya baru, dan hari ini kita bisa sudah mencapai sekitar 2,7 juta nasabah. Nah, ini adalah perkembangan yang buat kami cukup baik ya, cukup pesat. Dan kalau kita bicara masa pandemi kemarin, kami bisa melihat juga jumlah transaksi meningkat dengan pesat. Awal Januari sebulan transaksi sekitar 8 juta yang dipakai di Genius, tapi saat ini sudah hampir 11,5 juta. Jadi memang perpindahan orang bertransaksi sangat kelihatan, terutama di transaksi-transaksi online tentunya, dan bahkan tidak hanya masalah e-commerce, tapi orang mulai terbiasa juga bertransaksi melalui digital untuk transfer. Mungkin karena kesulitan pergi ke ATM, sekarang lebih banyak memakai smartphone ya untuk bertransaksi itu. Nah, pertumbuhan ini cukup menggembirakan buat kami, sehingga funding kami pun, maksudnya jumlah orang yang menaruh uangnya di tabungan kami maupun di deposito Genius, itu meningkat tajam selama pandemi ini. Dan sekarang kami sudah ya di atas 12 triliun yang sebelum pandemi mungkin baru sekitar 7 triliun gitu. Jadi dalam beberapa bulan ini meningkat cukup tajam. Satu hal lagi yang saya melihat, kalau mau saya tambahkan sedikit ya, dengan adanya pandemi ini, digital bank yang tadinya mungkin lebih banyak porsinya adalah yang disebut milenial, ya, orang-orang muda, orang-orang yang memang sudah terbiasa dengan digital. Saat ini mungkin karena terpaksa juga ya, saya sebut silenial atau senior milenial, orang-orang yang sudah mulai di atas mungkin 40 bahkan 50 tahun itu mulai menggunakannya juga. Dan itu mungkin salah satu juga yang menjadikan portfolio yang ada di dalam Genius itu bertumbuh pesat, karena tentu saja orang-orang yang lebih senior ini, saya sebutnya silenial, senior milenial ini adalah orang-orang yang ya mungkin punya portfolio aset yang lebih besar. Kira-kira seperti itu perkembangannya hingga saat ini yang bisa saya sampaikan. Oke, secara rata-rata berarti berapa Pak pertumbuhannya kalau kita hitung secara tahunan? Jadi kalau jumlah nasabah tadi saya sampaikan, kami sampai hari ini ya, dari awal tahun 2019, kita bertambah kira-kira 1,5 juta nasabah dari awal itu. Kalau sekarang 2,7 berarti hampir berapa ya, hampir 100% ya, hampir 100% lebih dalam waktu 1 tahun 8 bulan, mungkin 1 tahun 9 bulan. Dan kalau kita bicara portfolio juga bertumbuh, saya kira cukup baik, terutama di pandemi ini, karena behavior orang mungkin lebih banyak savings, bertransaksinya lebih yang kecil-kecil, tidak lagi banyak pergi-pergi ya, bertransaksi mungkin di luar negeri, transaksi untuk untuk jalan-jalan atau transaksi yang bisa dibilang spending besar itu saat ini sementara tertunda kan, jadi uangnya ada di rekening. Nah, kalau saya tadi bilang jumlah transaksi yang naik adalah jumlah bertransaksinya, tapi volumenya
naik juga, tetapi relatif tidak, maksud saya tidak satu garis dengan pertumbuhan portfolio yang ada di Genius. Jadi orang lebih banyak savings. Seperti itu hari-hari ini. Walaupun setelah PSBB kemarin sempat dilonggarkan, jumlah pemakaian terutama kalau di hari-hari weekend itu hampir kembali kepada normal waktu sebelum pandemi. Karena pada waktu bulan April terutama, April, Mei itu transaksi-transaksi di weekend atau di hari biasa turun drastis. Tapi hari ini terutama transaksi di weekend sudah mirip lah. Saya katakan kembali sebelum pandemi. Artinya orang sudah mulai spend di waktu-waktu mereka punya peluang untuk mungkin makan keluar, ataupun melakukan kegiatan-kegiatan olahraga dan juga transaksi-transaksi di e-commerce. Jadi spending sudah mulai jalan lagi. Menarik sekali Pak data dari Genius tadi bahwa ternyata ini mempengaruhi ya pada saat terjadi pelonggaran di DKI Jakarta. Sekarang kami ingin tahu juga, kita tahu Bank Indonesia ini terus mendorong untuk peningkatan transaksi digital lewat penerapan QRIS misalnya. Nah, kalau dari sisi BTPN sendiri seperti apa Pak ini kalau kita kaitkan dengan strategi pengembangan Genius, dan juga apakah akan ada nanti langkah atau upaya untuk sinkronisasi bisnis segmen UMKM dengan aplikasi Genius? Ya, QRIS ini menurut saya sangat penting ya. Kembali lagi Bank Indonesia sudah cukup lama mencanangkan cashless society, ya, bagaimana kita bisa bertransaksi tanpa cash. Jadi semuanya sudah serba digital. Nah, buat saya QRIS ini langkah yang sangat penting, karena dengan demikian pengguna itu sudah mulai mengurangi bertransaksi dengan cash, dan itu sangat banyak keuntungannya. Keuntungannya tentu saja mengurangi cash ya. Pada saatnya nanti mungkin mencetak uang cash juga bisa, uang kertas bisa berkurang, dan itu mengurangi juga biaya dan lain sebagainya. Tetapi untuk pengguna juga itu jauh lebih secure, ya, kita tidak usah pakai kartu lagi, kita tidak usah menyerahkan data kartu, semuanya ada di tangan kita. Dan yang penting QRIS ini harus interconnectability yang hari ini sudah seperti itu, ya. Jadi sangat penting kalau memang ekonomi digital itu atau cashless society itu mau tercapai, ada interoperability. Jadi maksudnya begini, network itu bisa diakses oleh semua customer maupun semua pelaku bisnis ya. Dalam hal ini bisa bank, bisa non bank ya. Sehingga memang terjadi interconnectibilitas antara sistem pembayaran, dan orang akan mulai punya behavior tanpa cash. Nah, untuk UMKM khusus sedikit saya teruskan yang QRIS ya. Genius memang sudah masuk juga di QRIS ini, sehingga Genius sudah mulai bisa pakai QR juga kalau bertransaksi. Nah, namun saya kira edukasi cukup penting ya. Saya alami kalau saya datang ke kasir-kasir dan kebetulan mungkin QR code-nya itu milik bank lain gitu ya. Ketika saya mau membayar pakai Genius, sering kasirnya bingung ya, apakah ini bisa dilakukan atau tidak, sehingga cenderung ditolak. Nah, ini perlu edukasi lebih lagi. Sementara untuk UMKM kami sedang merencanakan hal itu. Secara fitur hari ini di Genius ada yang kita sebut Genius Business. Nah, ini memang ditujukan juga untuk para pelaku usaha kecil, usaha mula-mula. Ya, di hari-hari ini terutama di masa pandemi ini semakin banyak ya orang-orang itu coba punya home industry, bikin makanan, ya, bikin mungkin sesuatu lah produksi yang skill-skill maupun services yang bisa dilakukan di rumah ya, dan ini berkembang sangat pesat. Nah, Genius sudah ada fitur Genius Business yang bisa kita memisahkan dua rekening bisnis dan rekening personal. Selain itu kami ada aplikasi yang terpisah tetapi terkoneksi juga dengan Genius yang kita sebut Business Kit. Nah, ini adalah aplikasi terpisah yang kita berikan secara gratis buat pelaku-pelaku usaha kecil ini yang rumahan untuk bisa memanage inventory, untuk bisa juga untuk memanage flow of products ya yang dijual, sehingga nanti pada saat pembayaran di-link-kan ke Genius-nya.
Nah, ini adalah hal-hal yang sudah kita lakukan saat ini melalui fitur Genius Business. Jadi ada business account, ada personal account. Namun demikian, kami juga sedang terus memikirkan untuk mudah-mudahan setelah pandemi ini selesai, kita sedang menyiapkan untuk juga memberikan pendanaan kepada usaha UMKM melalui digital. Ya, dalam hal ini kita akan pakai platform dari Genius juga. Jadi memang ini bagian dari strategi kami di PTPN bahwa Genius akan menjadi platform, ya, menjadi platform, menjadi apa namanya ya, platform digital kami untuk semua bisnis retail yang akan kami luncurkan beberapa waktu ke depan di Oke. PTPN. Salah Pak satunya Darmadi, adalah UMKM. selama ini kan memang pendanaan Ya. atau nasabah Genius kan sebenarnya sudah bisa mendapatkan pinjaman, tapi ini mungkin untuk pinjaman yang sifatnya konsumtif seperti itu. Jadi loan size-nya akan lebih besar seperti itu Pak dengan platform Genius kalau nanti Iya, akan diluncurkan. benar, benar. Jadi ini lebih nanti untuk pinjaman produktif, ya, menyasar, tetapi memang di level mikro ya, Bu ya. Jadi menyasar pengusaha-pengusaha UMKM yang beda dengan hari ini yang mungkin tadi saya dengar Ibu pemakai Genius juga ya. Nah, jadi itu Genius Lending itu memang lebih bisa juga dipakai untuk usaha, namun positioningnya memang lebih ke konsumtif. Tapi ke depan kita akan masuk, kami sedang mempersiapkannya untuk masuk ke yang lebih produktif loan. Pasti size-nya akan lebih besar dari yang sekarang.